Jadi di part sebelumnya setelah Linji mengatakan dugaannya bahwa sepertinya Prima ini diincar oleh orang karena kakaknya, si Margaret, Prima langsung mengkonfirmasi hal tersebut bahwa memang betul kakaknya sekarang sedang diculik oleh komplotannya si Jerome. Jadi di sini langsung disebut nama si Jerome oleh si Prima. Lalu Prima juga menyinggung tentang adanya konflik antara mereka dengan komplotannya si Jerome di dalam klan sendiri, dan sepertinya Jerome ini ingin menghapus semua hambatan yang menghalanginya termasuk si Margaret katanya. Nah, sedangkan Linji yang adalah pemilik toko buku biasa, adalah orang biasa, agak kewalahan di sini memikirkan urusan para elit global ini atau para orang kaya ini yang kalau ada konflik di dalam klan mereka bisa sampai saling membunuh dan saling mengirim assassin. Tapi lagi-lagi Linji tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, seperti memang sudah biasa para kalangan atas ini saling membunuh satu sama lain. Tapi yang dia permasalahkan saat itu adalah pintunya yang telah rusak, dan Linji ini lebih concern dengan keadaan pintunya tersebut. Lalu kalau berdasarkan perkataan Prima tadi, orang yang bertanggung jawab atas rusaknya pintu tersebut adalah si Jerome tadi. Dan dijelaskan ekspresi Linji itu menjadi sangat serius ketika memikirkan pintunya ini dan mampu membuat Prima menjadi merinding, padahal cuma mikirin pintu doang. Nah, lalu karena Margaret adalah anggota Truth Society, Linji disitu bilang kalau dia kenal dengan seseorang dari Truth Society juga. Jadi dia berencana akan menginvestigasi dari situ dulu. Dimana orang yang dimaksud Linji ini adalah si Langdon Hood ya, selaku pemimpin dari Truth Seeker. Kemudian Linji juga bilang kepada Prima kalau dia bisa istirahat dulu di situ. Setelah itu Linji mau bangunin si Muen dan kedepannya nanti Prima bisa tidur satu kamar dengan si Muen. Lalu karena tidak ada hiburan juga di toko, Linji kemudian mengambil sebuah buku yang berjudul Compendium of Materia Medica, yang dari judulnya ini kemungkinan berisi ilmu-ilmu tentang obat-obatan atau medis. Lalu Linji memberikan buku tersebut kepada Prima sebagai bentuk hiburan supaya tidak bosan ada di situ. Setelah Linji naik ke lantai atas untuk memanggil si Muen, Prima kembali melirik ke arah Whitey atau si kucing dan membayangkan kembali kalau si kucing ini mampu membunuh Dark Elf tingkat Pandemonium dalam sekejap mata. Jadi satpamnya aja cukup kuat gitu ya, apalagi yang punya. Lalu kejadian sebelumnya juga cukup membekas di pikiran si Prima, karena selama ini Prima hanya kebanyakan ada di lab sebagai seorang yang introvert, dan baru kali ini dia menghadapi situasi di mana dia bisa tewas kapanpun dan dimanapun. Sehingga Prima punya kemauan besar untuk bisa menjadi kuat, karena kalau terjadi konflik seperti ini, pengetahuan alkemis segimanapun tingginya, segimanapun pintarnya dalam hal alkemis, itu tidak akan berguna jika konfliknya adalah kekerasan dan saling membunuh seperti ini, katanya. Nah, ketika Prima setelah itu melihat buku yang diberikan oleh si Linji tadi, seperti biasa bukunya pun berubah judul menjadi Primordial Tome of Potions, yang dari judulnya ini sudah bisa kita tebak sepertinya berisi pengetahuan tentang potion. Tapi adanya kata primordial di judulnya ini akhirnya membuat Prima menjadi penasaran. Karena kata primordial itu kan bisa diartikan sebagai sesuatu yang paling tua gitu ya, atau puncak dari sesuatu. Jadi apakah buku tersebut sebagai puncak pengetahuan potion dan pengetahuan yang paling tua juga? Tapi yang aneh adalah kenapa Prima nggak tahu tentang buku tersebut. Padahal klan Sandra itu sendiri adalah klan tertua yang paling paham tentang obat, eliksir, atau potion di Nuojin. Jadi bisa dibilang harusnya semua pengetahuan tentang potion yang dipunyai orang lain, apalagi yang berbentuk buku seperti itu, harusnya pasti sudah dipunyai oleh klan Sandra sebagai klan tertua yang spesialis dalam hal potion atau obat-obatan. Tapi anehnya Prima sendiri sebagai salah satu ahli alkemis dan anggota klan Sandra justru tidak pernah mengetahui ada buku semacam itu. Apalagi dalam sejarah, kata primordial juga hanya dimiliki oleh 4 primordial witches. Karena balik lagi sebagai representasi sesuatu yang paling tua atau puncak dari sesuatu. Tapi di sini singkat cerita lagi-lagi Prima hanya mengaitkan hal tersebut sepertinya memang kemauan dari si Walpurgis dan sesuatu yang direncanakan oleh Walpurgis melalui si Linji. Sama seperti si Doris ya, yang menganggap kalau Linji itu bawahan langsung dari Silver, dan yang dikatakan Linji atau yang diberikan oleh si Linji itu sama seperti kemauan atau kehendak si Silver. Nah, singkat cerita, ini aku persingkat aja ya. Prima pun membuka bukunya dan menemukan banyak sekali pengetahuan tentang obat yang tidak dia ketahui sebelumnya. Dari tumbuhan yang tidak dia tahu sampai cara-cara meracik eliksir yang tidak diketahui juga. Yang tentunya pengetahuan ini membuat Prima sangat tertarik, meskipun beberapa cara yang ada di situ memang agak aneh dengan bahan-bahan yang aneh juga. Bahkan ada yang terbilang cukup tabu. Tapi Prima menganggap itu adalah pengetahuan yang tidak bisa digabungkan dengan logika maupun empati manusia. Sampai di satu titik Prima melihat gambar tanaman di bukunya bergerak. Lalu lama-kelamaan gambar tersebut tumbuh menjadi tanaman yang hidup. Sehingga dari situ Prima dikejutkan dengan semua bahan di bukunya yang ternyata adalah tanaman hidup dan bisa tumbuh. Jadi buku tersebut sudah seperti kebun portable yang semua bahan-bahannya hidup dan lagi-lagi membuat Prima merinding. Sampai tangannya yang memegang bukunya tersebut ikut bergetar karena merinding.
Nah, sampai kemudian terdengar suara langkah kaki yang turun dari lantai atas yang membuat Prima langsung menutup bukunya karena panik, dan ternyata itu adalah Linji yang mengajak Muen turun untuk berkenalan dengan si Prima. Lalu setelah ini anak dua ketemu satu sama lain, Linji pun bilang ke Prima kalau ada apa-apa nantinya, Prima bisa tanya dan minta bantuan sama si Muen. Dan Muen sendiri juga ngangguk ketika disuruh akrab sama si Prima. Kemudian setelah dirasa mereka ini sudah kenalan, Linji pun pergi untuk memperbaiki pintu tokonya. Nah, hal yang menarik adalah ketika Muen melihat si Prima, dijelaskan Muen ini langsung tahu kalau Prima ini adalah pengikut si Walpurgis yang sampai di tokonya si Linji. Meskipun tidak dijelaskan apakah Muen ini dikasih tahu oleh si Walpurgis tentang kedatangan si Prima, atau mungkin si Muen bisa merasakannya sendiri. Nah, ini nggak dikasih tahu ya. Tapi yang lebih menarik, seperti yang sudah dijelaskan, sebagai pengikut Walpurgis, Prima bisa merasakan apa saja yang berhubungan dengan si Walpurgis. Dan ketika dia dihadapkan dengan si Muen, Prima merasakan aura yang sangat mirip dengan Walpurgis. Bahkan sampai di satu titik, insting Prima ini mengatakan kalau bukan hanya auranya saja yang mirip, tapi sepertinya si Muen ini memegang kekuatan Walpurgis dan merupakan sosok Walpurgis itu sendiri. Dan ini memang lebih masuk akal daripada dugaan dia sebelumnya ya, dimana dia menduga kalau Linji adalah sosok Walpurgis, yang mana memang kurang masuk akal gitu ya, karena kan Linji laki-laki sedangkan Walpurgis digambarkan sebagai perempuan, jadi agak ambigu lah. Sedangkan si Muen ini perempuan, jadi jauh lebih besar kemungkinan kalau Muen ini memang adalah si Walpurgisnya. Nah, tapi dari sini juga kemudian meninggalkan sebuah pertanyaan besar, yaitu kalau si Muen ini adalah Walpurgis, lalu siapa sebenarnya sosok si Linji tadi? Kalau bukan Walpurgis dan juga bukan bawahan si Walpurgis. Bahkan sangat jelas tadi sosok Muen ini dipanggil sebagai asistennya. Jadi salah satu primordial witch dia panggil asisten. Alhasil dikatakan sampai sini otak Prima mengalami overload ya, dan tidak bisa mencerna yang mana yang benar. Dan hal ini merubah semua perspektif dia tentang dunia ini. Nah, dari sini kita akan berpindah ke si Jerome, yang mana pembahasan dari sudut pandang Jerome ini akan lumayan panjang, akan membahas Jerome dan melibatkan beberapa pihak sebelum kemudian balik lagi ke Linji. Jadi akan aku buat sesingkat mungkin, karena mungkin banyak dari kalian yang bosan kalau bahas orang lain ya. Jadi sampai sini, buat yang masih tertarik, silakan lanjut nonton guys. Oke, scene kemudian berpindah ke Jerome tepat setelah kematian Dark Elf sebelumnya, yang dimana Jerome ini sangat panik ketika mengetahui ada sebuah hubungan antara Prima dan pihak toko buku atau si Linji. Meskipun penglihatan terakhir dari kristal segi enamnya yang dia pakai untuk berkomunikasi dengan si Dark Elf, itu terlihat bukan Linji yang membunuh Dark Elf-nya secara langsung, melainkan sepertinya bawahan si Linji. Nah, di situ Jerome berpikir kalau sepertinya tidak mungkin Prima ini yang merupakan seorang introvert dan kebanyakan hanya di lab itu akan kenal dengan si Linji. Dari mana kenalnya gitu ya. Alhasil Jerome pun punya dugaan lain berdasarkan si Dark Elf yang mengejar Prima. Jadi Jerome berpikir apakah mungkin kebetulan aja si Prima ini dikejar sampai ke toko buku tersebut. Jadi bukan Prima punya hubungan dengan Linji, melainkan kebetulan aja Prima ada di situ ketika dikejar oleh si Dark Elf. Dan singkat cerita, karena pengejaran tersebut, mereka merusak sesuatu dari tokonya, sehingga membuat penjaga tokonya mengambil tindakan untuk membunuh si Dark Elf. Nah, kalau memang seperti itu kejadiannya, artinya Jerome ini sudah cari masalah dengan pemilik toko buku tersebut, sehingga hal ini membuat dia panik, sepanik-paniknya dalam beberapa saat. Nah, dikatakan Jerome ini adalah anggota Truth Society, dan ketika kejadian munculnya Reingard waktu itu, kan ada sedikit perselisihan ya antara Truth Society dan Candela yang disummon oleh Linji, di mana Candela malah ditembak laser oleh Truth Society dan berujung rusaknya alat-alat tersebut. Nah, dikatakan kejadian itu masih membekas di otak si Jerome dan seluruh anggota Truth Society yang terlibat kala itu, dan dari situ semuanya pun tahu betapa berbahayanya bersinggungan dengan pemilik toko buku, yang secara tidak langsung sudah diakui ada di tingkat supreme. Termasuk si Jerome ini sebenarnya juga terbayang akan kejadian tersebut. Tapi di sela kepusingan si Jerome ini karena dia sudah cari masalah dengan Linji, menariknya tiba-tiba Jerome ini punya pemikiran yang lain dan seperti menyadari sesuatu sehingga dia pun menjadi santai pak orangnya. Karena ternyata Jerome ini merupakan salah satu anggota utama di organisasi Path of the Flaming Sword alias Fire Sword. Jadi di situ dia mulai mikir kenapa dia harus takut sama si Linji ketika dia punya backingan Fire Sword. Bukankah Fire Sword juga organisasi yang kuat gitu ya? Nah, kemudian dijelaskan masuknya Jerome menjadi anggota utama Fire Sword ini adalah sejak kejadian tersamannya Reingard waktu itu. Karena Jerome terlibat dalam berhasilnya rencana mereka untuk mensaman Reingard, meskipun tidak bertahan lama juga. Jadi dari yang awalnya dia cuma anggota kelas bawah setara dengan Harris yang hanya menjadi kacungnya Fire Sword, sampai akhirnya menjadi anggota utama alias core member yang setara dengan Zuikaku atau Rudney. Dikatakan Jerome sekarang bisa berhubungan langsung dengan Fire Sword dan mendapatkan support dari Fire Sword secara langsung. Makanya saat itu dia menjadi tidak takut sama sekali.
Nah, sampai sini menjadi cukup masuk akal kenapa Jerome berani punya niat mengkhianati perjanjian dengan Walpurgis ya. Karena rupanya dia punya hubungan dengan si Fire Sword yang jelas-jelas kemarin aja si Gabriel mau ngelawan si Walpurgis secara langsung sebelum kemudian diselepet sama si Linji. Lalu dijelaskan Jerome ini bertugas sebagai mata-mata yang ada di Truth Society. Dan dari sini akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya Jerome ini sudah berkali-kali disinggung tapi tidak dikasih tahu orangnya siapa. Ternyata si Jerome. Salah satunya ketika Michael berkunjung ke toko Linji, sempat di situ disinggung kalau dia dikasih tahu sama salah seorang bawahannya yang ada di Truth Society kalau di book cafe sebelah toko Linji ada si Cloud dan petugas Secret Tower. Nah, yang ngasih tahu ini sepertinya si Jerome. Lalu flashback lagi ketika Andrew menembakkan laser ke Candela. Saat itu dijelaskan Andrew seperti bukan menjadi dirinya sendiri dan ada yang mempengaruhinya sehingga dia tidak bisa berpikir jernih. Lalu tak lama setelah itu ada sebuah ledakan di Machine Loop di Central District yang diduga diledakkan oleh seorang pengkhianat yang ada di dalam Truth Society sendiri. Nah, sampai sini mungkin bisa kita simpulkan kalau Jerome lah pengkhianat di dalam Truth Society tersebut. Lalu satu lagi ketika Andrew sempat memerintahkan Truth Seeker yang dipimpin oleh Langdon Hood untuk menginvestigasi toko buku Linji, Andrew sempat berubah pikiran dan menarik kembali perintah tersebut supaya tidak sampai ke telinga Truth Seeker. Tapi ternyata ada orang yang mengganggu perintahnya tersebut sehingga Truth Seeker pun mendengar tentang toko buku dan akhirnya pergi ke situ untuk berbuat ulah pada malam itu. Nah, ini mungkin juga ulahnya si Jerome. Nah, jadi bagaimana Jerome ini punya kuasa sebesar itu di dalam Truth Society meskipun sebenarnya jabatan dia ini biasa aja ya. Bahkan bukan menjadi salah satu kepala bagian di dalam Truth Society. Masih ada di bawahnya si Andrew. Tapi kenapa punya kuasa sebesar itu gitu ya. Nah, setelah itu akhirnya dijelaskan bahwa ada sebuah eliksir yang diracik oleh Jerome yang punya efek hipnosis dan bisa mempengaruhi orang lain. Dan efeknya ini setidaknya sudah dia konfirmasi bisa mempengaruhi sampai tingkat pandemonium. Dan eliksir ini dia namai Spiritual Touch. Jadi banyak anggota Truth Society yang sudah dikendalikan oleh si Jerome dengan eliksir tersebut. Makanya seakan Jerome ini punya kuasa yang sangat besar di Truth Society. Karena bisa mengendalikan banyak orang dari berbagai bagian di Truth Society. Nah, selain para anggota Truth Society, salah satu korban lain dari eliksir ini adalah si Dark Elf Stalker sebelumnya, di mana Jerome mempengaruhi si Dark Elf tersebut seakan dia bertransaksi dengan Bloodfish. Padahal sebenarnya sejak tertangkapnya Zuikaku, Bloodfish itu sudah tidak menerima misi dan menghentikan semua operasi mereka karena keadaannya cukup kacau. Tapi karena dihipnosis, si Dark Elf ini sepertinya terpengaruh oleh omongan si Jerome. Nah, balik ke masalah Jerome dengan Linji tadi, yang sampai sini Jerome sudah tidak panik. Saat itu terlihat di ruangannya Jerome mengambil sebuah eliksir Spiritual Touch tadi dari penyimpanan rahasia miliknya, lalu dia pasang di sebuah alat kecil yang ada di balik lengan bajunya. Jerome lalu mengatakan kalau dia akan membuat Andrew sebagai kacungnya, katanya, yang sepertinya Andrew ini akan dia buat bentrok dengan si Linji. Jadi lagi-lagi sepertinya Jerome ini akan mempengaruhi si Andrew untuk berbuat yang tidak-tidak menggunakan eliksirnya tersebut. Kemudian scene berpindah ke sudut pandang si Andrew itu sendiri, yang sekarang posisinya di Truth Society itu sudah terjun bebas. Kekuasaannya pun sudah banyak yang dicabut dan sekarang tinggal di rumah untuk dipantau atau diawasi oleh Truth Society. Jadi sejak kejadian Rainguard dan rusaknya mesin loop waktu itu, Andrew masih berusaha mencari tahu siapa pengkhianat di dalam Truth Society yang membuat jabatannya jatuh tersebut. Tapi sampai saat itu masih belum bisa menemukan pelakunya siapa. Nah, singkat cerita, saat itu pelayan Andrew ngasih tahu kalau ada si Jerome yang bertamu ke rumahnya. Yang ini langsung membuat Andrew bertanya-tanya, ada urusan apa tiba-tiba si Jerome datang ke rumahnya tersebut. Sepertinya nggak ada urusan penting yang sampai harus membuat Jerome berkunjung secara langsung, menurut si Andrew. Jadi saat itu Andrew nyuruh pelayannya untuk ngasih tahu ke Jerome untuk menunggu sebentar karena Andrew sendiri masih ada sedikit urusan katanya. Dimana tadi Andrew ini ada di ruangannya dan sedang menganalisa atau mencari tahu siapa pengkhianat di Truth Society. Dari berbagai macam data dan saat itu ada cukup banyak dokumen yang dikumpulkan oleh si Andrew yang berasal dari berbagai macam sumber. Bukan hanya dari petugas Truth Society saja, karena Andrew ini merasa bisa aja dokumen resmi dari Truth Society sekalipun bisa dimanipulasi oleh si pengkhianat tersebut. Makanya dia mengumpulkan dari banyak sumber, lalu dia gabung jadi satu untuk dianalisa semuanya. Dari situ kemudian terkumpul beberapa nama yang mencurigakan dari berbagai macam bagian di Truth Society. Lalu menurut kesimpulan si Andrew, kemungkinannya hanya ada dua, berdasarkan kekuasaan yang dipunyai oleh si pengkhianat ini. Jadi entah itu pengkhianatnya ada banyak dan tersebar di berbagai bagian, atau hanya ada satu orang tapi orang ini mampu mengendalikan atau memanipulasi banyak orang. Makanya terlihat seakan-akan dia punya kekuasaan yang besar karena sebenarnya mampu memanipulasi banyak orang tersebut gitu ya.
Dengan dugaan yang kedua ini juga diperkuat oleh Andrew sendiri. Ketika saat itu melawan Candela, dia sendiri merasa bukan menjadi dirinya sendiri dan seperti sudah termanipulasi oleh sesuatu. Makanya waktu itu dia mengambil keputusan dengan sangat sembrono, sehingga muncullah dugaan kedua tadi tentang si pengkhianat yang bisa memanipulasi orang lain. Nah, selama Andrew menginvestigasi ini, dia masih belum menemukan siapa pelakunya. Sampai saat itu dia kedatangan si Jerome di rumahnya yang menurut Andrew ini cukup mencurigakan karena dia sendiri tidak dekat dengan si Jerome, mereka jarang interaksi, dan Jerome bukan bawahan langsungnya juga yang biasanya dia suruh-suruh atau Jerome harus melapor kepada si Andrew, itu bukan. Jadi di situ Andrew mulai menganalisa dokumen si Jerome dari riwayat kegiatannya apa saja, izin keluar masuknya gimana, dan sebagainya dari dokumen-dokumen yang ada di mejanya tersebut. Dan singkat cerita, Andrew menemukan banyak sekali interaksi Jerome yang sangat cocok dengan semua masalah yang dia alami selama ini. Misalnya kasus bocornya informasi toko Linji ke Truth Seeker, itu sebenarnya ada satu orang yang bertugas mengawasi informasinya gitu ya. Ternyata orang ini pernah berkontak dengan Jerome, meskipun sebentar. Lalu petugas pengawas Aether yang harusnya bisa mendeteksi ada akses ilegal ke mesin loop, petugas ini pun ternyata juga pernah berkontak dengan Jerome. Lalu beberapa orang lain yang menurut Andrew punya keterlibatan atas masalah-masalah sebelumnya juga ternyata pernah berkontak dengan Jerome berdasarkan dokumen-dokumen yang saat itu Andrew punya. Bahkan dirinya sendiri pernah sekali minta tolong sama Jerome terkait masalah eliksir, dan disitu intinya dia berkontak dengan Jerome. Yang ini bisa jadi merupakan celah untuk si Jerome bisa memanipulasi Andrew ketika diingat-ingat sama si Andrew. Jadi akhirnya setelah sekian lama, Andrew sangat yakin bahwa pengkhianat di Truth Society yang sudah menghancurkan karirnya ini adalah si Jerome. Dan Andrew makin curiga dengan kedatangan Jerome kala itu, yang mungkin tujuannya juga untuk memanipulasi dirinya lagi. Karena buat apa dia datang ketika tidak ada kepentingan yang lain yang mengharuskan si Jerome ini untuk datang secara langsung ke rumahnya si Andrew. Namun sayangnya saat itu Andrew juga tidak punya bukti dan kekuasaan yang cukup untuk bisa menjatuhkan si Jerome. Dan Andrew juga tidak menutup kemungkinan kalau sepertinya Jerome juga di-backing oleh sebuah organisasi besar. Nah, tiba-tiba tercetuslah saat itu oleh Andrew untuk dia meminta bantuan kepada pemilik toko buku atau si Linji. Karena berdasarkan yang dia tahu, logika yang dimainkan oleh Linji itu adalah dia akan membantu siapapun yang dia anggap sebagai pelanggan tanpa pandang bulu. Jadi terbesitlah oleh Andrew untuk dia jadi salah satu pelanggannya si Linji. Nah, setelah sekitar 20 menit menunggu, akhirnya Andrew pun menemui si Jerome dan di situ mereka saling berjabat tangan dengan sangat ramah, saling tersenyum juga seperti tidak ada permusuhan di antara mereka berdua. Tapi seperti yang bisa kita duga, sebenarnya Jerome ini sedang melepaskan eliksir spiritual touch yang sudah dia simpan di sebuah alat tersembunyi di balik lengan bajunya untuk lagi-lagi mempengaruhi pikiran si Andrew. Lalu setelah dirasa eliksirnya sudah berefek kepada si Andrew, Jerome pun mulai mencokoki Andrew ini dan mempengaruhi Andrew yang intinya supaya Andrew ini mengganggu si Linji. Dimana Jerome bilang kepada Andrew kalau Linji itu sebenarnya lemah. Setelah mensaman Candela dan membunuh si Buck, Linji tidak pernah terlihat melakukan apapun. Dan sebenarnya Linji tidak pernah turun tangan secara langsung. Jadi ini membuktikan kalau Linji itu lemah, gitu-gitu ya, kata si Jerome ini. Lalu Jerome juga bilang kalau pihak toko buku itu sangat berbahaya bagi Nujin. Jadi kalau Andrew bisa menyingkirkan si Linji, nantinya pasti Andrew ini akan dianggap sebagai pahlawan oleh Truth Society dan mendapatkan kembali kekuasaannya. Itu yang Jerome bilang kepada Andrew. Dan menariknya setelah itu Andrew bilang bahwa betul juga perkataan lu ya, sepertinya gua harus berkunjung ke toko buku, katanya. Tapi tidak diketahui sampai sini Andrew ini sedang dalam pengaruh eliksir atau tidak. Nah, scene kemudian berpindah ke Wilde setelah sekian lama tidak muncul ya. Diceritakan Wilde sudah berhasil membimbing beberapa anggota yang tersisa sejak pertemuan Bloodfist kala itu, di mana tersisa 3 atau 4 orang kalau nggak salah yang kemudian menjadi pengikut Linji di bawah naungan Wilde dan Corpse Devouring Sect. Di mana beberapa namanya ini ada Night Falcon, ada Bookworm, Snowflake, dan Soaring Wyvern alias Dunlopgal yang merupakan fans beratnya si Wilde. Nah, diceritakan setelah mereka membaca buku Linji, mereka ini menjadi pribadi yang sangat berbeda dan sangat loyal kepada Linji. Meskipun awalnya mereka ini tidak sudi sekalipun, mereka akan tetap berubah menjadi loyal. Nah, di sini juga dijelaskan sedikit beberapa di antaranya, yaitu ada si Bookworm tadi yang merupakan mantan anggota Truth Society ternyata. Jadi singkat cerita dia ini pernah meneliti tentang pengetahuan terlarang seperti transmutasi manusia dan sebagainya saat masih di dalam Truth Society. Sehingga tak lama kemudian dia pun ketahuan dan diburu sama Truth Society sampai kemudian berakhir menjadi anggota Bloodfist. Kemudian ada si Snowflake yang sebenarnya ceritanya ini cukup miris, di mana dia ini perempuan dari keluarga bangsawan yang punya status tinggi di Central District dan satu-satunya penerus di keluarga tersebut, dan digambarkan dia ini juga punya paras yang sangat cantik.
Lalu karena bakat, katanya dia memilih untuk menjadi Black Mage, lalu memutuskan untuk bergabung ke dalam Bloodfist cuma untuk cari tantangan aja, katanya. Sayangnya di situ dia ketemu sama si Wilde. Tapi balik lagi, meskipun dia ini dari keluarga terpandang, bahkan penerus satu-satunya dari keluarga tersebut, tapi karena dia sudah baca bukunya si Linji, dia ini otomatis sudah menjadi sangat loyal kepada Linji. Dan kalau disuruh pulang pun pasti nggak akan mau juga. Nah, hari itu mereka berenam sama si Grady berencana untuk berkunjung ke toko Linji untuk mengenalkan anggota-anggota baru tersebut dengan menggunakan skill milik Skywolf atau si Grady yang mampu melewati dimensi ruang untuk berteleportasi. Dan singkat cerita sampailah mereka ini ke tokonya si Linji. Nah, di situ pandangan si Wilde langsung tertuju kepada book cafe sebelah. Yang terakhir kali dia ke situ masih belum ada book cafe tersebut. Sedangkan keempat orang lainnya justru menaruh perhatian ke arah tokonya si Linji yang memang terlihat kumuh tapi mengeluarkan aura yang sangat misterius. Lalu sebelum masuk ke situ, Wilde juga bilang ke mereka untuk tidak menyentuh apapun di dalam toko nantinya. Setelah masuk, Wilde seperti biasa menyapa Linji dan mengabarkan kalau misi yang dia berikan sudah selesai. Tapi belum juga Linji menjawab, di situ Wilde dikagetkan dengan adanya kucing yang mengeong yang digendong oleh si Linji. Nah, Wilde tanya apakah itu peliharaan baru si Linji. Lalu Linji bilang benar, kucing itu adalah hadiah dari si Vincent, popnya Sunsfade yang juga merupakan salah satu pelanggan dia, katanya. Nah, si kucing kemudian berusaha naik ke atas meja sambil menatap si Wilde. Yang hal ini sontak membuat insting Wilde menjadi waspada. Dan dari sini Wilde tahu kalau kucing tersebut bukanlah kucing sembarangan. Lalu karena Wilde ini merupakan seorang Black Mage yang memang sudah berpengalaman, dia langsung tahu kalau si kucing ini bukan kucing asli, melainkan makhluk yang sedang melakukan mimikri, alias menyamar. Dimana di balik bentuk kucing yang lucu tersebut, ada tentakel yang tak terhitung jumlahnya dan bentuk aslinya yang cukup menyeramkan. Si kucing lalu berpindah menatap ke arah si Grady. Dan sama seperti Wilde, insting Grady langsung menjadi waspada. Sehingga Grady pun mengeluarkan geraman, memasang kuda-kuda dan balik menatap si kucing, bersiap untuk bertarung kapanpun. Jadi mereka berdua ini, si anjing dan si kucing ini saling menggeram satu sama lain. Nah, selain si Wilde, tentunya orang-orang di belakang juga bisa merasakan bentroknya kedua makhluk tersebut, terutama si Dunlop Gal yang saat itu berada tepat di samping Grady, paling dekat dengan si Grady. Dan karena mereka cuma di tingkat Pandemonium, menyaksikan bentrok antar tingkat destruktif ini sebenarnya membuat mereka ingin lari saat itu juga. Tapi karena tekanan yang luar biasa besar, mereka tidak bisa bergerak dan melakukan apapun saat itu. Dan mereka semua tahu kalau Grady ini merupakan Skywolf tingkat destruktif, sehingga apapun makhluk yang mampu mengimbangi Grady tentunya juga ada di tingkat destruktif. Jadi saat itu mereka berpikir di dalam toko itu aja sudah ada 3 makhluk tingkat destruktif dan 1 makhluk supreme. Itu kalau dibandingin sama Church of the Dome kurang lebih sama ya, dimana Church of the Dome sendiri juga punya 1 supreme dan 3 makhluk tingkat destruktif saja. Nah, apalagi mereka berempat ini melihat dengan mata kepala sendiri kalau Linji ini memperlakukan si kucing sebagai peliharaan. Sedangkan si Wilde itu menganggap Grady sebagai rekan. Tidak pernah dia berani menganggap Grady sebagai peliharaan. Alhasil loyalitas mereka berempat ini makin bertambah kepada Linji dan kemudian melihat ke arah Linji dengan ekspresi yang sangat fanatik. Sedangkan tatapan tersebut membuat Linji merasa aneh ketika ditatap dengan sangat dalam oleh mereka-mereka ini. Oke, mungkin sampai sini aja untuk hari ini guys. Belum ada traktiran minggu ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Bisa juga kalian traktir kopi di deskripsi. Semoga video ini menghibur waktu luang kalian meskipun cuma sebentar. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Yo.